ini menggenapi bagian kedua dari seruan malaikat yang pertama tadi. Ya. Bagaimana mereka menyampaikan pekabaran Injil ini ke seluruh dunia. Ya. Mulai dari situ. Inilah bagian yang kedua. Dan ketika mereka sudah memahami hal ini, ya, di mana William Miller tidak terima, sehingga William Miller pun punya pergerakan sendiri. Jadi jelas William Miller itu bukanlah pendiri dari gereja Masih Advent hari ke-7, bukan. Ya. Hanya karena dia yang menyelidiki awalnya, kemudian masa kekecewaan dan dia menolak pemahaman tentang pemahaman bait suci itu adalah masa penghakiman, sehingga dia tidak lagi bergabung dengan grup kelompok ini, sehingga Hiram Edson lah menjadi pionir, dan bagaimana dia bersama dengan teman-teman yang lain mereka mulai menyelidiki Alkitab karena mereka temukan sesuatu yang baru. Wow, ini pemahaman yang benar. Tempat suci itu adalah Ka'bah di surga yang disebut oleh Paulus dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita punya imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dan ini dia dapati hal itu. Ya, dia berada di kemah yang kudus itu, dan dia melayani kita. Nah, mereka terus mempelajari nubuatan ini dan mengerahkan perhatian mereka ke tempat kudus itu. Mereka lalu pelajari segala upacara yang dilakukan imam-imam Israel dulu di dalam kemah suci, yang merupakan replika dari kemah suci yang ada di surga. Dia tahu pasti ada maksud Tuhan ini dengan apa yang mereka temukan ini, dengan peristiwa di dalam Ka'bah suci itu. Bagaimana imam-imam melakukan upacara, dan pasti ada maksud Tuhan sehubungan dengan nubuatan ini. Dan perhatian mereka pun tertuju kepada bilik yang maha suci. Setelah mereka dalami, mereka fokus pada bilik yang maha suci, di mana imam besar setahun sekali mengadakan upacara pendamaian untuk seluruh umat. Dan tentu saja semua benda yang ada dalam bilik yang maha suci itu dipelajari. Dan benda yang terpenting di sana adalah tabut perjanjian yang di dalamnya tersimpan 10 hukum Allah. Wah, mereka temukan ada 10 hukum Allah di dalam tabut perjanjian itu, ya. Dan ketika mereka sedang pelajari hukum Allah, ada seorang Ellen Harmon dari gereja Metodis yang tadinya bergabung dengan kelompok Miller yang menantikan kedatangan Kristus. Dia mendapatkan penglihatan. Kalau Ellen White ini dia mendapat vision, penglihatan, ya, di mana dia tidak bernafas, dia tidak sadar ketika dia mendapatkan penglihatan itu, ya. Dan itu bermenit-menit lamanya. Dan penglihatan itu tentang 10 hukum yang Hiram Edson dan teman-temannya sedang menyelidiki. Dan Tuhan mengesahkan lewat Ellen White apa yang mereka sedang pelajari, 10 hukum itu adalah benar. Jadi dasar iman dari orang-orang ini bukan karena penglihatan Ellen White, tapi karena mereka menyelidikinya, dan Tuhan berikan hikmat melalui, kemudian Tuhan gunakan Ellen White melalui ilham, penglihatan untuk membuktikan bahwa apa yang mereka sedang selidiki itu benar, yang Tuhan sampaikan melalui Ellen White. Ya, Tuhan kukuhkan istilahnya itu lewat Ellen White. Apa yang mereka pelajari dari Alkitab. Di mana hukum yang keempat, yaitu mengenai pemeliharaan Sabat hari ke-7, Keluaran 20 ayat 8-11 itu bercahaya terang benderang. Kita lihat tadi bagaimana Tuhan katakan, sembahlah pencipta langit dan bumi dan air dan semua isinya. Jadi saudara-saudara, inilah kegenapan dari nubuatan Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, ya. Malaikat pertama tadi, mereka selidiki tentang hukum Allah, mereka memahami tentang bait suci, kemudian mereka mengabarkan itu, dan mereka
menyucikan hari yang ketujuh ini. Ya. Mereka temukan ini yang harus mereka perbuat saat ini, yaitu menyembah pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan mau menyadarkan umatnya bahwa hukumnya yang keempat ini, ya, tentang hari Sabat sudah diselewengkan selamanya dan diganti dengan ibadah pada hari Minggu. Karena mereka semua masih beribadah pada hari Minggu dan Tuhan gunakan mereka untuk menyadarkan. Dan ini merupakan hal yang tak pernah dipikirkan oleh Ellen Harmon, karena dia sendiri adalah seorang Metodis dan dia sendiri juga beribadah pada hari Minggu. Sudah pasti dia itu tidak berasal dari dirinya, melainkan dari Roh Kudus. Dan penglihatan itu membuat mereka kemudian mencari mengapa bisa terjadi penyelewengan selama ini berabad-abad lamanya. Orang Katolik, Kristen memelihara hari Minggu. Sedangkan di dalam Alkitab mereka temukan hari Sabat. Tidak ada menyucikan hari Minggu. Tapi karena mereka sudah percaya, ikut saja. Sekarang ketika mereka mulai menyelidiki Alkitab, kebenaran demi kebenaran mulai mereka dapatkan. Dengan semakin rajin mempelajari Alkitab, mereka menemukan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah mengubah hari Sabatnya dari hari ketujuh menjadi hari pertama, seperti yang diajarkan gereja-gereja kepada mereka. Inilah Injil yang kekal itu, dibukakan di akhir zaman. Karena penglihatan itu dan karena keyakinan bahwa Tuhanlah yang telah memimpin mereka tiba pada kebenaran tersebut, akhirnya Ellen Harmon bersama suaminya James White, Hiram Edson, dan Joseph Bates membentuk kelompok baru yang kemudian diresmikan pada tahun 1863 sebagai The Seventh Day Adventist, ya, yang kalau di Indonesia disebut Gereja Masih Advent Hari yang Ketujuh. Sebagaimana diidentifikasikan oleh namanya, kelompok ini tetap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu Advent artinya menanti kedatangan, ya, dan memelihara kekudusan hari yang ketujuh sebagai hari ibadah kepada Tuhan. Dan ini mengenapi bagian ketiga dari seruan malaikat yang ketiga. Yang pertama. Jadi pekabaran malaikat yang pertama dari pekabaran tiga malaikat ini seluruhnya lengkap terhitung pada tahun 1844. Saudara, inilah pelajaran kita pada malam hari ini sehubungan dengan pekabaran tiga malaikat, dan ini adalah pelajaran dari malaikat yang pertama. Kita telah melihat 3 poin penting di mana ini sudah digenapi, dan biarlah apa yang sudah kita pelajari bersama malam hari ini boleh menguatkan iman kita. Bagi yang baru pertama kali mengetahui hal ini, tentu tidak ada kebetulan saudara hadir belajar hal ini. Tuhan ingin melawat saudara, Tuhan ingin memberitahukan kebenaran akhir zaman ini, supaya kita semua boleh menerima Injil yang kekal ini. Kita semua didapati Tuhan orang-orang yang setia, karena Tuhan Yesus tidak lama lagi datang menjemput kita, membawa kembali kita ke surga. Orang-orang yang yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menuruti perintah-perintah Allah, dan yang menyembah Allah pencipta langit dan bumi, yaitu memelihara kekudusan hari Sabat. Kiranya 3 poin ini boleh kita hidupkan dalam hidup kita sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.